Om Swastiastu, Ibu. Ya. Selamat pagi, Bu ya. Ya, selamat pagi. Mohon maaf, di sini saya akan menyita waktu Ibu sebentar. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu tentang permasalahan yang pernah Ibu alami di sekolah dan bagaimana cara Ibu untuk menanganinya. Baik Ibu, saya lanjut dengan pertanyaannya ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini, Bu? Yang sudah Ibu jalankan di sekolah ini itu umpamanya ada keluhan dari murid, kita kumpulkan, kita mendengarkan keluhan itu dari guru beserta staf ataupun siswa, kita kumpulkan, dari sana kita mendengarkan bagaimana keluhan anak tersebut. Berarti Ibu mencari solusi dari beberapa rekan di sekolah dalam mengambil keputusannya seperti itu, Bu ya. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu, Bu? Di sini Ibu mencoba melibatkan dari pihak yang lain, kita adakan musyawarah. Di sana kita bahas apa itu dilemanya, bagaimana kita di sini melibatkan diskusi baru tentang bagaimana kita mengambil keputusan yang benar. Kita melibatkan semua orang. Bagus sekali ya Bu ya. Ibu sudah mengambil keputusan dengan melibatkan semua warga sekolah sehingga mencapai musyawarah seperti itu, Bu. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Selama ini Ibu sudah jalankan itu mengumpulkan informasi dari berbagai pihak beserta mengadakan pertemuan dengan guru, siswa atau beserta orang tua murid, terus mencari alternatif solusi bagaimana kita mendapatkan keputusan yang tepat, itu pun dari semua pihak yang terkait. Baik Ibu ya, berarti Ibu sudah mencari keputusan dengan tepat. Baik Bu, kita lanjut dengan pertanyaan yang keempat ya Bu ya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Di sini yang paling terpenting adalah sikap yang terbuka dan ikut berpartisipasi dan memastikan bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik bagi kita semua. Ya, baik. Benar sekali ya Bu ya. Berarti dalam mengambil keputusan, keputusan yang terbaik untuk semua pihak dan tidak ada yang dirugikan seperti itu Bu ya. Berarti itu yang Ibu jalankan selama ini. Saya lanjut aja Bu ya dengan pertanyaan yang kelima. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Di sini itu tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan antara kepentingan yang bertentangan dengan mengatasi tekanan dari berbagai pihak. Mengatasi pertentangan-pertentangan yang terjadi seperti itu. Oh iya. Baik, kita lanjut ya Bu ya dengan pertanyaan berikutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu juga menyelesaikannya di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa atau yang lainnya seperti itu? Di sini Ibu artinya merencanakan dulu jadwal kapan kita bahas itu, kita dijadwalkan itu masalah mengenai keputusan, kita tanyakan dulu dalam semua pihak kapan itu kita, yang penting kita jadwalkan itu aja. Gitu. Berarti Ibu dalam mengambil keputusan itu kita jadwalkan buatkan dulu jadwal ya, sehingga
terjadi pertemuan, akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi seperti itu. Nih, baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini sangat berperan sekali dengan komite. Ya, dengan komite kita mengambil keputusan, sangat membantu bagi Ibu untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, kita pecahkan sama komite. Baik, berarti Ibu tidak hanya melibatkan warga sekolah ya, tetapi Ibu juga sudah melibatkan orang tua siswa melalui lembaga yang namanya komite seperti itu, Bu ya. Sehingga permasalahan yang terjadi di sekolah dapat terselesaikan dengan efektif seperti itu. Baik, dengan pertanyaan yang terakhir, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan pada pembelajaran, apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Yang paling terpenting di sini adalah mengenai transparan dan komunikasi. Terus untuk mendengarkan atau melibatkan berbagai semua pihak untuk membuat atau keputusan yang lebih adil dan diterima oleh semua pihak. Intinya kita transparan dan menerima komunikasi dari berbagai pihak untuk mencapai suatu keputusan yang lebih baik. Baik, Ibu, itu pertanyaan saya dengan Ibu ya. Berarti dapat saya simpulkan di sini, Ibu mengambil keputusan itu dengan melibatkan semua pihak sekolah, lalu berkoordinasi juga dengan komite seperti itu, Bu ya. Lalu Ibu juga sudah menekankan pada kepentingan yang berhubungan dengan orang banyak sehingga permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik dan terjalin juga transparansi seperti itu, Bu ya. Jadi antara warga sekolah tidak ada yang saling ditutupi seperti itu. Baik, Ibu, demikian perbincangan kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu sudah luangkan untuk mendengarkan wawancara dari saya. Ya, kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi, Bu Nopi. Selamat pagi, Bu Suma. Iya, maaf Bu, sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu ya. Maaf. Kenapa nih? Di sini saya ingin tahu tentang bagaimana cara-cara Ibu dalam mengatasi permasalahan di sekolah dengan mengambil langkah-langkah seperti apa untuk kebaikan sekolah di sekolah Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu ya Bu Sumaya, karena kan pengalaman saya sebagai sekolah kan baru setahun kurang lah, jadi mudah-mudahan bisa membantu Bu Suma. Baik Bu ya, saya lanjutkan dengan pertanyaan ya. Yang pertama saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral di sekolah. Oke, yang pertama yang saya lakukan, saya akan langsung melihat situasi yang ada ya. Akan banyak bertanya-tanya pada orang-orang yang terlibat dalam untuk sebuah keputusan ini. Saya akan diskusi. Pertanyaan yang kedua ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, Bu Suma, ini pengalaman saya ya Bu ya. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang pertama itu kan kita mencari keadilan. Kita tidak bisa menguntungkan hanya satu pihak saja atau kepentingan yang hanya menguntungkan satu orang saja, tetapi kita benar-benar menentukan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian sebut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi masalah tersebut? Biasanya itu yang pertama seperti tadi di awal ya kita sampaikan, selain melihat fakta-fakta yang ada, kemudian melibatkan rekan sejawat, kemudian warga sekolah ya untuk pengambilan keputusan tersebut, kemudian
melihat situasi yang ada, kemudian kita diskusi. Setelah itu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti tadi ya, hal-hal yang paling tepat itu pertama melihat langsung faktanya, kemudian rasa keadilan yang sama kita berikan, kemudian mencari kesepakatan yang sesuai ya dengan apa yang terjadi dan melibatkan orang lain. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesarnya itu ketika mengambil keputusan, pasti satu orang itu merasa tidak adil, pasti merasa saya tidak dilibatkan dalam mengambil sebuah keputusan, kok saya dirugikan, pasti itu ya. Tapi dengan adanya kita pendekatan secara kekeluargaan, kemudian kita merangkul yang terlibat di dalam sebuah keputusan ini. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin Ibu membuat jadwal sendiri seperti itu dalam bentuk prosedur seperti apa? Pengalaman saya, saya tidak pernah melihat bagaimana saya membuat jadwal ya, tetapi saya akan eksekusi langsung. Ketika misalnya ada permasalahan gitu misalnya. Adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema di sekolah? Yang jelas kita memerlukan rekan sejawat sebagai rekan untuk diskusi ya, baik itu warga sekolah secara keseluruhan, apakah itu BPK pendidikan ya, misalnya PU, kemudian staf-staf yang ada di sekolah yang membantu kita, kemudian rekan-rekan guru, kemudian pegawai-pegawai yang lainnya, dan anak, kemudian ada satu komite ya. Itu pada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika di sekolah? Refleksi yang selama ini saya gunakan ketika mengambil sebuah keputusan ya, yang pertama saya harus melihat langsung fakta yang ada, hanya mendengarkan, tetapi kita langsung melihat fakta-fakta yang ada. Saya kira pemaparan Bu Novi dari pengambilan keputusan tersebut ya, semua sudah mencakup prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan dengan 9 langkah itu. Lalu di samping itu Ibu juga sudah melibatkan semua pihak sekolah, termasuk bekerja sama juga dengan komite ya, sehingga mencapai suatu kesepakatan dengan jalan musyawarah.